Ini sebenarnya udah saya kerjain sih ya. Cuman gambarannya seperti yang tadi. Nah, si ini nih, yang si biru, ungu, hijau ini, kalau kita turunin sebenarnya persamaannya adalah kira-kira yang ini, jadi ini tuh yang biru tetap ya, yang biru tetap. Yang biru tetap. Kemudian yang ungu ini jadi yang ini. Ini ungu. Nah, ini. Kemudian ini jadi yang warna hijau. Itu gimana Bu caranya? Ya sama caranya kayak kemarin. Ini kan kos kali kos nih. Kos-kos itu kan berarti kos yang ini ditambah kos yang ini nanti ditambah kos ini kurang ini. Kemudian yang ini 10 cos 6.000 VT cos ini juga sama perkalian trigonometri, hasilnya adalah seperti ini. Kira-kira gitu ya. Kemarin bisa kan nurunin persamaannya yang cos kali cos, yang trigonometri pada bisa kan? Bisa nggak? Udah pernah nyobain belum? Bisa, Bu. Yang lain, yang lain? Aisyah nyobain nggak? Suaranya tak ada. Pada nyobain? Windri nyobain nggak, Win? Nyobain Bu, insya Allah. Oh, insya Allah. Bisa nggak? Tapi bisa nggak? Nyobainnya bisa nggak? Masih agak-agak bingung Ibu. Masih agak-agak bingung. Tapi dapat hasilnya segini nggak? Enggak juga, soalnya nggak diterusin. Kenapa nggak diterusin? Teruskan sampai tuntas. Jadi paham. Jadi paham maksudnya nggak ngertinya gimana gitu. Ini saya males ngetik tuh karena ini ya, ini bukan tulis tangan sih. Kalau di papan tulis mungkin bisa saya tulisin. Jadi intinya teman-teman harus tahu fungsi yang trigonometri yang ini loh. Ini cos kali cos, kemudian ini cos kali cos. Jadi fungsinya adalah kira-kira kalau dijabarkan ini bentuknya jadi seperti ini. Nah, dari sini kita tahu berarti sebenarnya ada 5 sinyal ya. Ada 5 sinyal itu maksudnya gimana? Ada 5 sinyal itu, satu sinyal carrier tetap, kemudian 2 sinyal, bukan 5 sinyal, 3 sinyal. Kan kalau yang bentuk biasa yang seperti ini, nah bentuk yang biasa seperti ini kan cuma FM sama FC, jadi cuma 2 sinyal. Satu sinyal carrier, satu sinyal informasi. Kalau yang ini sinyalnya dia ada 3. Satu sinyal carrier, satu sinyal informasi, satu lagi juga sinyal informasi, karena sinyal informasinya ada 2. Yang satu 3.000 VT, yang satu 6.000 VT, gitu ya. Jadi kalau saya jabarin, frekuensi carrier. Nah, kita bahas frekuensi carrier. Frekuensi carrier berarti berapa? Berapa? Aku coba. Bingung nggak? Tadi temannya udah bilang loh, sinyal carrier tuh yang itu loh, gitu. Yang ini sinyal apa? Sinyal carrier. Tadi temannya udah bilang. Berarti kalau itu sinyal carrier, berarti frekuensinya itu jadi berapa? 20. 2 V. Omega sama dengan 2 VF. Berapa coba? Angkanya udah kelihatan. Oke, sebelum nanya frekuensi, saya tanya dulu deh. Sinyal carrier itu yang mana tadi kata temannya? Pakai warna aja. Yang 2 V. yang warna Oh, biru. Warna biru ya. biru. 20 Yang cos. warna biru. Oke, yang warna biru. Oh iya itu dah. Warna biru ya, ini sinyal carrier. Jadi kita bahas ini dulu. Sinyal carrier. Sinyal carrier yang ini, Bu. Oke. Ini lihat 2 VF. Omega sama dengan 2 VF. Berarti frekuensi F-nya berapa? FC-nya berapa?
Masih bingung. Berapa coba? Bukan, Bu. 20, Bu. Berapa? 10. Berapa, Pak? Yang 10 pangkat 5 bukan sih, Bu? Ya, 10 pangkat 5. Benar. Kenapa ragu-ragu? Kenapa Siva ragu-ragu, Pak? Aku tahu, Bu. Oh, kok takut salah? Kenapa takut salah? Kan, tapi konsepnya ingat kan? Ini 2 VF kan? Iya. Ya, jadi jangan takut salah. Itu 2 VF sebenarnya. Ini 2 VF, jadi frekuensinya adalah 10 pangkat 5 atau 100.000 Hz atau berapa? 10 atau 100 lah ya. 100 100 kilo. kilohertz. Oke. Itu sinyal carrier. Sekarang sinyal informasi. Kata Bu Hajar, sinyal informasinya ada 2. Kita lihat dulu dari yang persamaan ini dulu. Kan ini udah dikali-kaliin ya. Sinyal carrier dimasukin ke sini, sinyal carrier dikaliin ke sini, sinyal carriernya dikaliin ke sini. Berarti sebenarnya sinyal informasinya tuh yang ini sinyal informasi asli ya. Yang ini, satu lagi adalah yang informasi. Yang ini. Kenapa itu yang sinyal informasi, Bu? Gini loh, biar kebayang. Kalau yang masih bingung. Ya, kalau teman-teman perhatikan, ini yang ini nih, yang cos 2 VFCT yang ini. Ini kan ini yang ini tuh sinyal carrier. Sama nggak bentuknya sama yang ini? Sama yang warna hijau yang ini, yang saya tunjuk. Sama, Bu. Sama. Kemudian, ini yang di dalamnya, cos 2 VFMT ini adalah sinyal apa? Yang cos informasi, benar. Sinyal informasi. Bentuknya serupa nggak sama yang saya kasih warna, saya tandain ini? Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Yang bikin tak sama adalah dia ada 2. MF. Ya, itu yang bikin tak samanya. Benar nggak? Atau tak samanya Iya, ada Bu. yang lain? Tak Itu samanya. kan di sini mah 2 V. Oh, iya. 2 V gitu. Di sini mah Oke. 3000 V gitu. Oh iya, serupa tapi tak sama. Tapi intinya ini adalah sinyal informasi. Jadi sebelum ini dikali-kalikan, ini sebenarnya sudah kelihatan. Ini adalah sinyal carrier, ini adalah sinyal informasi pertama atau kedua, bebas lah ya. Yang ini adalah sinyal informasi yang satunya. Berarti dari sini kita tahu sinyal informasi yang pertama, yang 2 cos 3000 VT, itu frekuensinya berapa? 500 bukan, Bu? Yo, 1500 Hz atau kita bilangnya 1,5 ya. Oke. Kemudian sinyal informasi yang kedua. Frekuensinya 3000. 3000 Hz atau 3000 ini 3 kilohertz. Oke. Ini kita udah dapat nih 3 carrier 3 frekuensi. Yang ditanya adalah gambarkan spektrum frekuensi 2 sinyal. 2 sisi sinyal. Oh, sorry. Pertanyaannya adalah gambarkan spektrum frekuensi 2 sisi sinyal. Nah, coba lihat teman-teman pertanyaannya. Gambarkan spektrum frekuensi 2 sisi sinyal. 2 sisi sinyal ini berarti menandakan dia double sideband atau single sideband? Double sideband. Ya, dia double sideband ya. Karena 2 sisi. Kalau di sini bilangnya salah satu sisi sinyal itu single sideband. Jadi kalau kita suruh gambar, ini sudah saya gambar ya. Saya gambar kira-kira begini. Ini si Bung nulisnya yang mana sih? Ini kira-kira yang ini. Kalau di ini, tadi saya close dulu. Nah, kira-kira gini. Jadi ini FC-nya yang ini,
Ntar saya copy dulu. Nah, yang di sini double sideband. Double sideband itu sebenarnya kalau pertanyaannya dua sisi sinyal sih kita disuruhnya berarti double sideband. Kalau double sideband sebenarnya teman-teman yang wajib digambar itu adalah yang sebelah sini aja sebenarnya. Jadi kalau ini saya hapus ya. Nggak bisa dihapus ya. Terus saya gambar ulang lah. Saya nggak bisa gambar di Word. Lama bikinnya. Jadi kalau bilangnya dua sisi sinyal, sebenarnya teman-teman yang wajib bikin itu adalah FC, yang ini adalah FC plus FM1, yang ini FC plus FM2. Kalau yang ini berarti FC min FM1, yang ini FC min FM2. Ini wajibnya adalah seperti ini. Tapi Ibu nggak gambarnya begini gitu. Ya, ini sih sebenarnya berarti kalau begini nggak salah juga. Begini juga nggak salah. Tapi minimal teman-teman paham bedanya gambar yang ini sama yang ini. Ini berarti DSB-nya yang DSB apa nih? Full carrier. Kalau yang kiri ini suppress carrier. Jadi carrier-nya cuman ini aja, yang bagian positif aja. Kalau yang ini. Kalau yang di Word ini full carrier. Jadi ada carrier positif dan ada carrier negatif. Makanya gambarnya kira-kira seperti ini. Dia ada carrier yang negatif nih ya. Ada juga carrier yang positif. Positif. Kalau ngegambar wajibnya yang mana, Bu? Ya sesuai pertanyaan aja sih, dua sisi sinyal. Ini pun sudah benar gitu. Pertanyaannya dua sisi sinyal ya berarti teman-teman hanya wajib menggambarkan spektrum dua sisi sinyal. Ngomong dua sisi sinyal berarti ya urusannya sama upper dan lower. Udah gitu doang sebenarnya urusannya. Kalau di pertanyaannya adalah dua sisi sinyal. Tapi kalau pertanyaannya ada dua sisi sinyal full carrier ya teman-teman harus menggambar seperti yang di Word. Tapi kalau teman-teman pertanyaan lebih spesifik lagi dua sisi sinyal suppress carrier berarti seperti yang di sini, yang di pen sini. Gambarnya kira-kira gitu. Ya, jadi mau gambar yang seperti ini ataupun yang seperti ini itu nggak masalah. Yang penting teman-teman paham konsep dua sisi sinyal tadi. Gitu ya. Oke. Nah, satu trik lagi sebenarnya. Kalau teman-teman ketemu soal yang kayak gini, acak, terus bingung, ini yang mana sih frekuensi carrier-nya? Sebenarnya ada satu trik yang ketebak buat gampang banget nebak frekuensi carrier. Ukuran frekuensi besarnya frekuensi carrier pasti lebih besar daripada frekuensi informasinya. Itu pasti. Frekuensi carrier lebih besar daripada frekuensi informasi. Karena kalau mereview materi yang sebelumnya, frekuensi carrier minimal berapa kali frekuensi informasi? Syarat bermodulasi AM? Ini indeksnya. Awas ketukar sama pengolahan sinyal. Frekuensi carrier lebih besar dari Frekuensi carrier lebih besar dari frekuensi informasi. Lebih ke arah situ aja. Nanti ketukar, awas pengolahan sinyal. Frekuensi sampling 2 kali dari frekuensi informasi. Ya, awas tertukar. Intinya adalah frekuensi carrier ukurannya pasti dia lebih besar. Jadi kalau teman-teman ketemu persamaan secara acak pun teman-teman udah bisa, oh ini tuh frekuensi carrier-nya loh. Gitu. Nah, contoh lain. Kita pakai contoh soal yang lain. Kalau persamaannya seperti ini. ST sama dengan, ini udah di modulator juga ya, udah dimodulasi. Nah, persamaannya seperti ini. ST sama dengan 5 cos 1800 VT, 20 cos 2000 VT, 5 cos 2200 VT. Ini sebenarnya bentuknya sudah sangat mirip sama yang ini. Amat sangat mirip malah. Amat sangat mirip. Kalau yang ini kan dia belum dikali-kaliin ya, makanya teman-teman nggak kebayang. Kalau yang satu lagi, malah ke ini.
Kalau yang ini sudah dikali-kalikan. Ini jauh lebih mudah loh sebenarnya. Teman-teman bisa nebak mana yang frekuensi carrier, mana yang frekuensi informasi. Kalau ini saya kasih warna, ini hijau, ini biru, dan ini kuning. Nah, kira-kira mana yang kalau ngeliat konsep ini ya, kira-kira mana yang sinyal carrier? Ada yang bisa nebak nggak? Yang sinyal carrier sinyalnya yang warna apa? Yang hijau, yang biru, atau yang kuning? Yang hijau, Bu. Hijau. Yang lain? Yang kuning, Bu. Yang kuning. Yang ada lagi yang lain? Yang biru, ada milih yang biru? Ada pollingnya sama yang warna biru? Bentar. Itu banyak yang absen. Oke. Jadi ada yang milih hijau, ada yang milih kuning. Nggak ada yang milih biru? Biru nggak ada yang milih nih? Netral, Bu. Nggak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada. Oke. Kalau bentuk sinyalnya masih seperti ini, mana ya? Bentuk sinyalnya masih seperti ini nih. Seperti ini. Atau yang tadi, mana ya? Nah, masih bentuk seperti ini. Yang ini kan sebenarnya hampir mirip sama bentuk yang ini ya. Ini saya hapus ya. Nah, serupa tapi tak sama antara yang ini sama yang ini. Benar nggak? Kalau Iya, Bu, yang hampir mirip. hampir mirip. Kalau yang ini bentuknya serupa sama yang ini. Kalau yang ini bentuknya memang serupa, maka teman-teman bisa langsung ngambil, cara yang paling gampang adalah nyari sinyal carrier adalah cari yang frekuensinya paling besar. Ketebak kalau ini, karena dia bentuknya serupa ya. Ini dan ini. Setipe ya. Oh, ketebak. Berarti yang ini sinyal carrier. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ini, gini, serupa yang seperti ini. Sekarang kalau kita coba, ada frekuensi carrier, ada juga frekuensi carrier plus frekuensi, jangan plus deh, kurangi frekuensi informasi. Ada yang frekuensi carrier ditambah frekuensi informasi. Benar ya? Frekuensinya. Yang ini, gini, ini 2, biar gampang. Ini 2V. Yang ini 2V. 2V dikali FM, FC plus FM. Yang ini 2V dikali FC plus FM. Oke. Si Ibu dari mana sih 2FC ini ya? Kalau ada yang masih bingung, si Ibu masukin 2V FC FM itu dari mana? Ini 2V FC ini dari yang sini. Yang 2V FC min FM itu ini. Kemudian 2V FC plus FM itu yang ini. Kalau misalkan teman-teman pingin bilang ini adalah, ada yang bilang tadi, frekuensi carrier-nya 1800, kita buktikan. 1800 V. Berarti kalau ini 1800 V, kira-kira yang FC min FM-nya berapa? Yang 2000 V atau yang 2200 V? Tebak aja dulu. Bingung, 2000 lah. Saya yang tentuin 2000 V. Yang ini 2200 V. Ya. Ada yang beranggapan demikian nggak? Ada, Bu. Ada. Cipa berarti. Yang lain ada yang beranggapan beda lagi? Kita kumpulin dulu aja, nanti kita lihat yang benar, yang bukan yang benar sih, yang tepat kira-kira seperti apa. Ada lagi yang lain? Dibagi 2 bukan, Bu? Misalnya 1800 dibagi 2 dulu.
Oh iya, 1.800 dibagi 2. Jadi maksudnya jadi 2. 900. Jadi 2 V. Sorry, salah. Oh, maksudnya ini dijabarin ya. Oke, boleh gitu juga. Jadi Ya, ini maksudnya 2V 900 gitu bukan? Bu, yang Itu dibagi dua. maksudnya gitu. Iya, Bu. Oke, boleh. Mau gitu juga boleh. Berarti ini 2V. Ini 2V berarti berapa? 1.000. Yang ini 2V 1.100. Gitu. Atau ada yang mau Iya, Bu. ditukar? Sini ke sini. Ada lagi yang punya yang lain. Ini sama ini sama ya. Jadi yang bagian sini sama yang ini sama. Bedanya yang ini diubah bentuknya jadi 2V 900, yang ini diubah bentuknya jadi 2V 1.000. Tapi sama. Kan ini kalau ini kalian sama ya. Ada lagi yang punya asumsi lain. Ah, saya mah pinginnya 2V, FC-nya yang tadi 2.200. Ada? Ada tak? Malu-malu gini. Jangan takut salah tuh. Enggak, Bu, kalau saya mah. Nggak ada? Berarti semua beranggapannya seperti ini? Sorry. Beranggapannya seperti ini? Ada yang beda? Enggak, Bu, si Mama yang tadi, Bu, yang awal. Yang ini, siapa yang ini? Sama aja, Pak. Ini sama ini. Oh, sama. Sama dong. Sama aja. Ini kan dikali ini 1.800, Pak. Oh ini Bu, saya Bu. Yang FC-nya 2.200 bukan Bu. Oh, yang tadi FC-nya 2.200. Ya, Oke. saya mau posisi Bu. Oke, kita ini yang konsep pertama. Kayak lagi kuis, Bu. Oke, lagi ketebak-tebak berhadiah. Iya, kayak gitu. Oke, tapi sih Pak paham kan yang ini sama ini mah sama kan? Ya, Bu, paham kirain tuh tadi tuh yang atasnya tuh dihapus, Bu. Gitu. Kagak dihapus. Ya, Ini jadi kelihatan. 2V 900. Sama, ini sama ini. Cuman itu saya Ya, jabarin. Bu. Ya. Yang frekuensi karir itu harus lebih besar dari frekuensi informasi kan, Bu? Frekuensi apa? Yang karir, Ya, frekuensi pembawa. frekuensi carrier harus lebih besar daripada frekuensi informasi. Ya, konsep itu benar. Berarti Lah, ya FC-nya yang 2.200. Oh, oke. Kita ini aja dulu 2.200. Apa? Berarti ini saya giniin ya. Ini paham kan kalau saya ubah jadi 1.100? Ya, ini jadi 2.200. Ini ya, takut bingung nih. Saya tulis ulang. 2.200. Takutnya bingung. Pakai sih Pak bingung, Pak. Oke. Ini, nah yang ini FC min FM-nya mau yang 1.000 atau yang 900? Sehingga iya nawar di pasar jadi. Rok Akbar mau yang gimana, Akbar? Baru gimana, Bar? Itunya Bu. Yang mana, Bar? Gimana baiknya, Ibu? Loh, gimana baiknya Ibu? Kalau saya beda lagi nanti. Karena gitu tebak-tebakan kita teh. Kan kita lagi nyobain pengalaman teman-teman. Nggak apa-apa. Oke lah. Mau tebak-tebak berhadiah. Kata ini 900. Itu. Yang ini 1.000. Itu aja ya. Ini berarti 2.000. Salah Bu, balikin dong Bu. Oh, mau balikin? Boleh. Iya Bu. Aku Salah nggak lagi. setuju Bu. Aku nggak setuju Bu. Oke. Judul partai oposisi. Posisi menentukan prestasi. Gitu. 900. Kan salah coy. Ini 1.000. Berarti ini yang 900. Jadi ini 1.800 V. Oke. Oke ya. Dah, ada lagi nggak yang lain? Patah mau ganti nggak patah? Atau mau ganti? Cukup, Bu. Cukup lah, cukup. Oke, ini saya benerin dulu. Biar nggak double-double. Oke, ini saya hapus. Jadi ada dua pendapat yang bilang ini sama ini. Jadi FC-nya ada yang bilang 900, ada yang juga yang bilang FC-nya 1.100.
Benar. Kalau kita bilang konsepnya berdasarkan frekuensi carrier harus lebih besar daripada frekuensi carrier lebih besar daripada frekuensi informasi, itu benar. Benar banget. Kalau ada kalonya ternyata, kalau bentuk persamaannya adalah bentuk seperti ini. Teman-teman bisa nyari langsung persamaan yang cari aja frekuensinya yang besar, itu pasti sinyal carrier-nya. Benar, kalau bentuk persamaannya seperti ini. Kalau bentuk persamaannya seperti ini, sekarang saya tanya balik. Kalau 2 VFC, anggaplah frekuensi terbesar 1100, benar ya? Ini frekuensi terbesar, paling besar daripada yang lain. Oke, kita anggap itu sebagai frekuensi terbesar. Saat frekuensi carrier ditambah dengan frekuensi FM, mungkin nggak frekuensinya 900? Harusnya dia lebih besar dari 1100 atau lebih kecil dari 1100 logikanya. Kalau ada frekuensi carrier ditambah dengan frekuensi sinyal informasi. Lebih besar, Bu. Logikanya frekuensinya lebih besar apa lebih kecil? Akbar lebih besar lebih kecil, Bar? Ya loh. Bisa, Bu. Lebih besar ya. Logikanya, benar ya? Oke. Ini kita ngomong logika dulu. Kalau ada FC plus FM, ini logikanya angkanya lebih besar. Kalau ada FC min FM, logikanya frekuensinya lebih besar atau lebih kecil dari FC? Lebih kecil. Lebih kecil. Oke. Logika ini tersampaikan nggak ke teman-teman? Nyampe, Bu. Nyampe. Kak Akbar nyampe, Bar? Insya Allah. Insya Allah. Kira-kira dengan logika yang tadi, kalau ini FC-nya 1100, kemudian tadi logikanya katanya FC plus FM itu harusnya frekuensinya lebih besar daripada frekuensi carrier-nya. Masuk akal nggak frekuensinya 900 Hz? Ya, Bu. Enggak, oke. Kemudian pertanyaan kedua. Kalau FC min FM-nya 1000 Hz, katanya kalau frekuensi carrier kurangi frekuensi sinyal informasi, itu frekuensinya lebih kecil dari frekuensi carrier itu sendiri. Kalau pakai 1000 Hz masuk akal apa enggak? Ya, Bu. Masuk akal. Masih masuk akal kalau frekuensi carrier-nya 1000. Soalnya dikurang. Ya, kalau 1100 masih masuk akal karena dia lebih kecil daripada si 1100-nya, masih masuk akal. Tapi yang ini tidak masuk akal. Nggak Yang mungkin. 900. Ya, nggak mungkin kan? Kalau mau ditukar yang ini jadi 900 jadi 1000. Masih nggak masuk akal juga. Iya, jadi biar masuk akal gimana dong? Ya, Bu. Pindahin, Bu. Pindahin. Saya yang atas, Bu. Yang atas, Bu, yang di Paul. Iya, Saya yang atas. Yang ini. Nah, Ya, Bu, yang itu. Yang paling atas masuk juga. akal. Oke, coba kita Ya. bahas di sini. Frekuensi carrier Enggak, Bu, enggak masuk akal, Bu. masih nggak masuk akal. Oke. kalau nggak masuk akal. Jadi Yang 900 harusnya di tengah, Bu. harus di tengah. Oke, jadi kalau kita Ini. melihat konsep yang tadi ini, kira-kira, ini teman-teman berarti udah bisa nebak. Berarti teman-teman udah bisa nebak frekuensinya berapa. Berarti yang ini berapa? 900. Yang mana? 1000. Yang ini 1000. 1000. Berarti jadi 2000 V ya. Kemudian yang FC min FM 900. Itu 1000. Ya 900. 900. Jadi ini 1800. FC plus FM 100 gitu. Gitu. 1100. Jadi ini adalah 2200 V. Kayaknya enakan mana? Yang ini, yang atas, yang bawah, yang tengah? Salah. Yang atas, yang tengah, yang bawah. Lebih masuk akal yang mana? Kalau dari logikamu, Bu, yang bawah, yang Iya. paling bawah. Jadi memang, jadi tadi kenapa saya coba teman-teman tetap menjawab ini, karena ya itu tadi ya, karena minimal tahu, oh kalau logikanya seperti itu, ini nggak masuk akal dong di sini, di sini. Kemudian ini juga nggak masuk akal di sini. Jadi kalau kita lihat frekuensi, yang benar adalah yang ini. Jadi frekuensi carrier-nya adalah 1000 Hz, FC
min FM-nya adalah 900 Hz, FC plus FM-nya adalah 1100 Hz. Jadi kalau digambar dia juga jelas, enak deh. Yang ini adalah FC-nya berarti ini adalah 1000 Hz atau 1 kHz. Yang ini adalah 1100 atau 1,1 kHz. Yang ini adalah 900. Benar ya? Oke, berarti udah dapat nih. Udah dapat kan frekuensi carrier dapat, FC min FM-nya dapat, FC plus FM-nya dapat. Berarti FM-nya berapa sih? FM-nya berapa coba? Kita tahu FC min FM 900, FC plus FM-nya 1100, FC-nya 1000. Berarti FM-nya berapa? Berapa? Keluarkan suaranya, keluarkan. 100. 100. Oke. 100 Hz. Ya, FM-nya adalah 100 Hz. Nah, dari sini semua udah tahu ya. Nah, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Tentukan sinyal pemodulasi MT dan sinyal carrier CT. Nah, ini agak nanti dulu. Minimal teman-teman tahu frekuensinya dulu ya. Sebentar. Oke, berarti di sini teman-teman udah tahu FC-nya adalah 1000 Hz. Saya tulis ulang ya. FC-nya adalah 1000 Hz atau 1 kHz. FM-nya adalah 100 Hz. Nah, sampai sini dulu. Teman-teman paham? Kenapa bisa dapat frekuensi sinyal informasi 100 Hz, frekuensi carrier 1 kHz, paham? Paham. Beda ya berarti ya. Hati-hati sama bentuk yang seperti ini. Ini karena bentuknya dia belum dijabarkan. Kan dari sini kita nggak tahu ya FC min FM-nya berapa. Makanya tadi konsep yang frekuensi carrier lebih besar dari sinyal informasi, ya memang betul. Ini juga betul kan? Frekuensi carrier-nya 1 kilo, frekuensi sinyal informasinya 100 Hz. Masih masuk konsep kan? Masih masuk secara teori. Ini juga masih masuk. Cuman penjabarannya atau penurunannya itu yang harus diperhatikan. Jadi kita bermain logika seperti yang tadi. Ini saya hapus karena harusnya seperti ini. Pertanyaannya adalah kita disuruh nyari sinyalnya sekarang. Tadi frekuensi udah dapat, sekarang kita suruh nyari sinyalnya. Sinyal informasi atau teman-teman kenal ini dengan nama MT. Satu lagi adalah sinyal carrier. Atau teman-teman kenal ini dengan nama CT. Ini macam mana Bu ngerjainnya? Teman-teman lihat dulu ini kan pasti MT sama CT ini punya bentuk persamaan umum ya. Nah ini, MT bentuk persamaan umumnya adalah AM cos 2V FMT. Ini saya tulis ya. MT, MT sama dengan AM, salah ya. Ini aja. AM kali cos 2 2V FM dikali dengan T. Oke. CT-nya yang mana, Bu? CT ada di sini. CT sama dengan AC cos 2V FCT. Kira-kira gitu. Berarti ini insert, sorry. CT sama dengan AC cos 2 V FC kali T. Oke.
Nah, ini bentuk kesamaan umumnya ya. FM-nya tahu, FC-nya tahu. Tapi kita nggak tahu, Bu, AM sama AC. Oke, AM sama AC. Nggak tahu. Nah, sebenarnya AC tahu nih ya. AC bisa tahu nih dari bentuk yang ini. Lihat persamaan yang ini. AC cos 2 VFCT. Nah, tadi kan teman-teman bilang yang frekuensi carrier itu adalah yang frekuensinya yang 1000 Hz. Berarti yang sinyal carrier itu yang mana? Yang warna hijau, yang warna biru, yang warna kuning. Yang biru. Yang biru. Yang lain nggak kenapa yang biru? 2000 begitu. Nah, ya, harusnya sih enggak ya. Karena di sini teman-teman sudah bilang tadi adalah frekuensi carrier-nya adalah 1000 Hz, Bu. 1000 Hz itu adalah yang 2000 V. 2000 V itu yang mana yang ini? Kalau dia ini frekuensi carrier, sudah pasti dipastikan ini adalah sinyal carrier sebenarnya. Kan nggak mungkin ini FC-nya carrier yang ini jadi sinyal informasi ya. Gitu. Jadi ini sinyal carrier. Udah dapat nih sinyal carrier-nya. Karena pertanyaannya adalah sinyal informasi. Wah, kita nggak tahu, Bu, AM-nya gimana. AM itu rumus. Bukan rumus ya. Kalau teman-teman lihat, ini rumus mu sama dengan KA kali AM. Mu, kita insert. Mu sama dengan KA kali AM. Oke. Nah, kita bisa dapat nilai AM itu dari yang mu sebenarnya. Pertanyaannya mu-nya kita nggak tahu, Bu. Tahu sebenarnya. Tapi dari yang sini. Dari ini nih. Nah, ini. Kan tadi teman-teman bilang AC cos 2 VFCT itu adalah yang 20 cos 2000 VT yang ini ya. Nah, ya sekarang yang setengah mu AC cos 2V FC min FM itu sinyalnya yang warna kuning apa yang warna hijau? Ya, ini deh, saya susun aja biar kebayang. Nah, kalau saya susun gini kebayang nggak sama teman-teman? Sama ya. Berarti ini carrier, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Yang kuning itu adalah yang FC plus FM, yang hijau adalah FC min FM. Ini sinyal carrier tadi kita udah dapat. Nah, ini adalah 5 cos 1800 VT ini sama dengan setengah mu AC cos 2V FC min FM. Berarti 5 itu gini deh, saya ketik lah. Saya takut teman-teman nggak paham, saya ketik ulang. Berarti 5, saya hanya jabarin yang warna hijau aja ya, karena yang kuning nanti nggak akan jauh beda. 5 cos 1800 VT. Ini ya. Ini akan sama dengan setengah dikali mu, betul, mu dikali AC dikali dengan dengan cos 2V FC 2V FC min apa plus? min FM. Oke. Ini aja dulu ya. Nah, lihat deh. Ini kan bentuknya sama nih, udah serupa. Cos 2V FC min FMT itu adalah yang ini. Jadi kalau saya tandain yang ini itu adalah ini sama dengan ini. Bentar. Tuh.
Oke, sama nggak? Sama ya. Berarti si 5 ini akan sama dengan setengah mu AC. Benar apa benar? Bener. Benar apa benar? Berarti 5 ini akan sama dengan setengah Setengah mu Mu AC. AC. Oke, 5 ini akan sama dengan setengah mu AC. AC-nya tadi berapa ya? Berapa coba? Pada persamaan. Ini 20, ini AC. Berarti AC-nya berapa? AC-nya 20. Tinggal mu-nya. Dapat nih mu-nya. Tinggal dihitung matematis. Berarti mu mu-nya tetap saya pindahin ke sini, ini dikaliin ke sini berarti 10, 10 bagi 20 berarti mu sama dengan setengah ya. Benar apa benar enggak? Benar apa keliru nih? Bener, Bu. Ini 5 yang bingung nih ya. 5 ini kan kali silang jadi 10. Di sini 10. Jadi 10 mu 20 berarti mu adalah 10 per 20. Ya. Iya, setengah. Oke ya, 10 per 20. 10 per 20. Atau sama dengan setengah, ya. 10 per 20 atau sama dengan setengah. Ini hati-hati. Teman-teman biasanya matematisnya nih. Kelihatannya gampang, tapi aduh, angkanya ternyata pas dibolak-balik membingungkan. Biasanya gitu ya. Padahal gampang sih. Kalau yang nggak teliti tapi sayang aja gitu. Oke, berarti mu-nya setengah. Berarti kita udah dapat nih KA kali AM. Kalau tidak diketahui, nilai KA itu adalah sama dengan 1. Berarti kalau kita anggapannya seperti itu, berarti kita udah bisa tahu mu-nya adalah setengah, KA-nya kita anggap bernilai 1. Jadi kalau dalam soal nggak diketahui nih nilai KA-nya berapa, itu teman-teman berarti langsung asumsinya bernilai 1. Kecuali dia disebutkan nilai KA atau faktornya itu faktor modulasinya itu adalah 2 misalnya, berarti masukinnya 2. Kalau nggak dikasih tahu KA-nya ya nilainya berarti 1. Gitu ya. Apapun itu kalau konstanta yang modal gitu berarti nilainya bernilai 1. Berarti kalau gini kita dapat nilai AM-nya sama dengan setengah. Ya. AM-nya setengah. Berarti di sini udah dapat. Berarti buat nyari MT-nya adalah AM-nya tadi kita ganti jadi setengah. Sama dengan 1/2 atau setengah cos 2 V. FM-nya berapa? FM-nya berapa? 100 Hz. Udah mulai teler. 100 Hz. Ya, gitu. Jadi dapat nih sinyal informasi sama sinyal carrier. Wah, Bu, kayaknya ngejelimet banget. Nggak ngejelimet sih sebenarnya. Cuman karena muter-muter jadi tampak ngejelimet. Konsepnya pokoknya cuman bermain di persamaan ini. Jadi teman-teman melihat jajaran angka ini disamakan dengan, oh ini tuh sama loh sama yang ini. 20 ini ternyata dia sama kayak AC. 5 itu sama dengan setengah mu AC. 5 sama dengan setengah mu AC juga gitu. Itu ya. Itu sebenarnya bermain ini aja sih, bermain angkanya di sini. Nah, buat yang ini yang modulasi AM, FM lah, teman-teman tuh jelinya sebenarnya lebih jeli di situ aja sih. Kayak yang ini kan juga teman-teman ya
oh dia bentuknya menyerupai nih, berarti cos 2V FCT, berarti sudah bisa dipastikan ini adalah FCT. Plus setelah dikoreksi pun frekuensinya yang 10 pangkat 5 ini ternyata memang lebih besar dibandingkan dengan frekuensi yang lainnya. Itu ya, jadi ini juga sebenarnya bukan cocok logi ya. Suka ada yang bilang, oh berarti si ibu cocok logi. Ya nggak cocok logi juga. Cocok logi kan berarti dikira-kira. Ini kan nggak dikira-kira ya. Memang bentuk persamaannya ini menyerupai dengan bentuk persamaan yang ada di soal, kira-kira gitu. Ini juga bentuknya seperti ini. Kenapa teman-teman harus ngeh kayak ini nih, 5 sama dengan setengah mu AC yang tadi saya bilang. Oh ini berarti yang ini, ini sama yang ini sama, oh ini cosnya segini, berarti 1800 itu adalah FC min FM. Karena ada beberapa yang sebenarnya ini nggak perlu ngitung panjang sampai integral dikali, terus diturunin, kan enggak ya. Nggak kayak apa sih transformasi Fourier gitu ya, enggak kan? Enggak, Bu. Apalagi kayak kalkulus kan enggak, sebenarnya gampang, cuman teman-teman harus jeli aja sebenarnya, jeli. Oh ini tuh AC-nya, oh ini ternyata frekuensinya. Kayak tadi kan ternyata teman-teman, oh iya ya baru ngeh ya kalau logikanya FC-nya misalnya kan 1000, berarti logikanya kalau FC min FM harusnya di bawah 1000 dong, harusnya. Kalau FC plus FM harusnya di atas 1000, harusnya. Tapi tadi enggak, oh berarti harusnya seperti apa. Yang kayak gitu. Jadi lebih ke logikanya aja sih, ke logika sama apa ya? Mengekuivalenkan, nah bahasa kerennya gitu. Mengekuivalenkan angka-angka ini dengan persamaan-persamaan yang ada di sini. Mau modulasi AM, mau modulasi FM itu sama. Nah, itu kira-kira contoh yang buat AM ya, contoh soalnya kebayangnya model persamaannya nggak akan jauh-jauh dari model yang seperti ini atau yang seperti ini. Nah, kenapa saya nyuruh teman-teman nonton video yang FM? Karena tadinya saya mau bahas soal juga, gitu. Nah, kalau teman-teman lihat nih, nanti teman-teman silakan review materi yang ini ya, materi yang FM, tapi saya nggak bahas detail karena detailnya ada di video itu sebenarnya. Jadi secara umumnya, nuruninnya, soalnya ada frekuensi-frekuensi yang harus teman ingat. Kalau di modulasi AM tuh teman-teman kan hanya tahu 2 frekuensi, frekuensi carrier dan frekuensi sinyal informasi. Kalau di modulasi FM, teman-teman akan kenal yang namanya frekuensi sesaat. Bukan frekuensi sesat ya, frekuensi sesaat. Nah, ini cara menghitungnya juga harus diperhatikan. Rumus umumnya adalah yang ini. FIT sama dengan 1/2V d theta I per dt, atau turunan dari theta I. Theta I itu yang mana? Theta I itu yang ini. Nah, kan kalau ngelihat angka-angka gini mah teman-teman ya aja ya. Pas ketemu soal biasanya bingung. Nah, makanya untuk penjabaran secara konsep, saya minta tolong banget ke teman-teman buat nyimak videonya, karena saya bukannya nggak mau sih, saya lebih effort buat ngejelasin pakai contoh soal itu sih. Tapi konsep pun teman-teman harus paham, gitu ya. Termasuk ini saya udah bikin persamaan umum. Nih kalau teman-teman perhatikan persamaan AM, di sini ada persamaan FM. Persamaan AM yang sering keluar itu adalah bukan sering keluar, secara umum yang sering muncul adalah bentuk persamaan seperti ini. Nah, ini bentuk persamaan AM DSB FC. Nah, ini kayak gini ya. Kira-kira gambarnya gini. Karena ada ini kan carrier kanan kiri tadi. Nah, kalau yang FM ini bentuknya adalah yang ini. Kalau yang PM atau phase modulation adalah yang ini. Udah sebenarnya. Dengan modalkan seperti ini, tiba-tiba teman-teman ketemu soal, misal nih saya kasih contoh soal yang model ini misalnya. Ini masih ngebahas, ini kita udah berlanjut ke FM ya. Ada contoh soal seperti ini. Nah, lihat nih. Bentuknya, ini kan modulasi, ini contohnya ada modulasi FM atau PM ya, dia dinyatakan dengan VT misalnya persamaan. Kalau teman-teman perhatikan, lihat di bentuk persamaannya. Serupa kan? Serupa nggak dengan bentuk persamaan ST yang atas dengan yang bawah? Atau lebih serupa sama yang AM? Kira-kira lebih serupa sama yang mana? Sama yang Mana, Pak? AM sih, Bu, cuman karena nggak ada integralnya aja.
Sama yang AM. Oh, sama yang ini maksudnya, Pak? Yang ini? Iya. Oh, serupa tapi tak sama. Oke. Kalau saya sih melihatnya dia lebih mirip sama yang ini. Kenapa nggak mirip sama yang ini, Bu? Kita lihat. Dia ada angka, ada AC yang terpisah. Ini AC dikali ini jadi AC cos. Ya inilah ya yang bawah ini. Ini kan sudut ditambah ini ada dalam kurung. Jadi kalau dikali, gimana ya? Kalau dijabarin dia bakal beda hasilnya dengan ini. Ini tuh kalau dibuat bentuk persamaan itu kira-kira bentuknya adalah semodel yang, nah ini nih. Bukan, sorry, yang ini. Nah ini serupa. Gitu. Tapi intinya adalah, nggak mungkin di soal nggak ada keterangan sih ya. Ini adalah modulasi AM, itu pasti ada soal yang berketerangan seperti itu. Kayak ini kan juga ada keterangan sebuah sinyal modulasi sudut, itu sudah pasti bisa dipastikan ini adalah modulasi FM atau PM atau apalah. Pokoknya modulasi sudut itu adalah FM atau PM. Kalau modulasi linear itu adalah AM. Jadi teman-teman berpegang teguh pada bentuk persamaan umum yang seperti ini. Gitu. Nah, kemudian indeks modulasinya AM itu mu, dinyatakan dengan mu, Ka kali AM. Kalau indeks modulasinya FM atau PM itu dinyatakan dengan beta, di mana itu adalah delta F per FM. Delta F itu adalah KF kali AM, sorry. Nah, hampir serupa ya. Di sini indeks modulasinya cuma Ka kali AM doang, jadi koefisiennya doang. Koefisien dikalikan dengan amplitude sinyal informasi. Kalau yang ini, indeks modulasinya adalah delta F per FM, di mana delta F-nya adalah koefisien dikalikan dengan amplitude sinyal informasi. Tapi, ada tapinya, tapi dia dibagi dengan frekuensi sinyal informasi. Itu bedanya. Jadi serupa, tapi ternyata berbeda, karena ada FM ini. Gitu. Jadi, kalau saya sih langsung merangkumnya seperti ini ya. Gitu. Ini untuk rangkuman antara bedanya AM dengan FM. Karena kalau dijabarin secara detail ya, mana sih yang ini? Nah ini, ya sama aja sih sebenarnya konsepnya dengan yang saya ceritain di video gitu. Jadi saya minta tolong banget sama teman-teman. Nah, terus kan kalau tadi di AM, ada lagi nih cerita. Kalau di AM itu indeks modulasinya kan harus apa? Indeks modulasi AM harus apa? Nah, ini Harus kurang dari 1. Iya, harus kurang dari 1. Ternyata di FM, indeks modulasi itu ternyata bisa lebih dari 1. Makanya dibilangnya nilai indeks modulasinya bisa kecil atau bisa besar. Kalau kecil, ya itu berarti kurang dari 1 ya bahasanya. Itu akan menghasilkan FM narrowband, di mana spektrumnya isinya hanya upper dan lower. Tiga spektrum doang, FC, FC plus FM, FC min FM. Itu. Oke. Jadi kalau di AM kemarin AM nih indeks modulasinya itu harus kurang dari sama dengan 1. Kalau di FM atau PM itu indeks modulasinya bisa kurang dari 1, bisa juga lebih dari 1. Kalau dia ini indeks modulasinya beta ya. Kalau kurang dari 1 dia disebut dengan narrowband. Saya juga nggak hafal ya. Narrowband. Kalau lebih dari 1 itu adalah wideband. Wideband. Bedanya dari apa? Dari spektrum. Kalau di AM, teman-teman cuma sekedar kenal spektrumnya gini kan, FC plus FM. Yang ini adalah FC min FM. Sudah selesai. Nah, ini serupa dengan narrowband. Narrowband juga isinya spektrumnya cuma 3. FC plus FM, dan juga FC min FM. Cuman bedanya, spektrum FM itu, yang di sini, itu bernilai negatif. Spektrum FM, ini mungkin bisa diingat atau dicatat ya, spektrum FM
yang bagian lower dan ganjil, lower dan N-nya ganjil. Gimana ya? Jadi ini kan ke 1, kemudian nanti deh. Ada ke 1, ada kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau dia ganjil, itu nilainya berbalik. Kalau dia positif, itu nilainya normal ke atas. Maksudnya gimana, Bu? Ini kita lihat. Jadi kalau spektrumnya AM gini doang. Tiga ini doang ya, FC min FM, FC sama FC plus FM. FM PM narrowband pun cuma 3. Cuman bedanya yang di lower sideband, dia bernilai negatif amplitudenya atau dia berkebalikan. Kalau wideband nih ya, saking dia kerennya wideband, dia bisa indeks modulasi lebih dari 1. Itu akan berimpact pada spektrumnya. Spektrumnya dia akan lebih dari 3 ini. Jadi dia yang ini tetap FC, ini FC plus FM. Yang ini kan tadi ke bawah ya, FC min FM. Nah, ternyata kanan kirinya dia punya lagi. Di sini ada lagi, di sini ada lagi, di sini ada lagi. Ini juga sama, di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, gitu. Terus panjang sampai sebanyak sinyal informasi yang dia punya. Kira-kira gambaran gitu. Kalau digambarin itu di PPT itu ada yang nah ini spektrum dari FM narrowband. Nah, yang ini spektrum dari FM wideband. Jadi ke kanan banyak banget, tapi semua nilai amplitudenya positif. Tapi kalau yang kiri, yang lower sideband, dia juga banyak, tapi N yang ganjil itu maksudnya gini. Ke N ganjil ini kan ke 1. Oh, sorry. Ini kan ke 1. Ini kedua ya. Ini ketiga. Ntar ada yang keempat. Ntar ada yang kelima. Nah, yang ke ganjil, ke N sama dengan ganjil, khusus untuk lower doang ya, lower sideband, itu dia besaran besaran amplitude yang ininya itu akan bernilai negatif. Tapi kalau yang upper sideband dia nggak masalah ya, hanya lower sidebandnya saja. Gitu. Itu bedanya spektrumnya antara AM sama FM. Ya, jadi tadi bedanya dari persamaan, indeks modulasi juga berbeda. Jadi indeks modulasi yang AM ya harus kurang dari 1. Bahkan dia ada di rank 0 sampai 1, nggak boleh macam-macam lagi. Tapi kalau FM PM ini tidak terikat, dia mau lebih dari 1 boleh nggak? Boleh. Mau kurang dari 1 boleh juga. Jadi tidak terikat. Bebas kalau dibilang, dia lebih bebas. Hanya yang akan menyebabkan perbedaan adalah spektrumnya saja. Itu saja spektrumnya. Jadi ini spektrum yang narrowband, ini spektrum yang wideband. Gitu. Itu ya. Oke. Nah, jadi saya belum bisa bahas ini kalau begitu ya. Nah, jadi saya minta tolong teman-teman untuk menyimak menyimak video yang saya kasih. Sebentar. Masih ada nggak ya? Nah, Siskom yang ini 3, ini udah ya. Yang 4 hari ini ada video pembahasan mengenai modulasi FM dan PM. Nah, ini ada penjelasannya. Sebenarnya juga ada contoh soalnya juga sih. Nah, di yang kemarin, yang ini juga sebenarnya kalau teman-teman simak, itu ada satu video di mana dia ngebahas contoh soal, tapi udah bagian akhir-akhir gitu. Itu kan sebenarnya ini materi yang dari semester sebelumnya, tapi saya rekam ulang ya. Jadi ada latihan soalnya juga, jadi silakan disimak. Jadi untuk sekarang, saya minta tolong teman-teman untuk menyimak video yang ini. Kenapa teman-teman harus menyimak video yang ini? Karena
untuk membantu saya. Jadi maksudnya membantu saya buat ngejelasin soal. Kan nggak mungkin saya tiba-tiba ini adalah begini, ini begini, kalau teman-teman tidak memahami dulu konsepnya. Gitu ya. Maka tadinya saya minta tolong teman-teman untuk membahas video ini. Tapi kebanyakan tadi baru nonton setengahnya ya. Jadi silakan dipenuhi, dipenuhi kebutuhan nonton video yang ini, modulasi FM dan PM, kemudian dibaca juga mengenai materi pertemuan 5 ini. Nanti di pertemuan yang berarti tanggal 28, ya, di pertemuan yang tanggal 28 itu kan jatahnya Siskom lagi tuh. Nanti itu kan harusnya berarti pertemuan 45, berarti 67 ya. Nah, itu sekalian saya bahas latihan soalnya, kira-kira gitu. Nah, ada satu materi lagi terkait modulasi pulsa. Nah, ini lebih ke teoritis ya. Ini nanti mungkin ke konsep aja, tidak ada mengenai penjabaran terkait hitungan. Kalau hitungan contoh soal itu saya lebih tekankan di modulasi AM dan FM atau PM. Jadi maksudnya biar teman-teman paham konsep modulasi analognya, kira-kira gitu. Nanti kalau sudah paham, baru ke modulasi pulsa. Nah gitu, baru UTS deh. Gitu. Jadi semoga saya bisa ngejar ini ya, latihan soal yang ini. Jadi saya pengen banyak latihan soal sih sebenarnya. Cuman karena ini aja ya, keterbatasan waktu juga. Jadi teman-teman silakan simak video yang ini dulu. Nanti minggu pertemuan selanjutnya di tanggal 28 berarti ya. Gitu kita coba latihan soal untuk membahas ini dan ini gitu. Untuk pertemuan 7 pun sebenarnya udah ada videonya. Jadi ntar saya buka akses semua dari pertemuan 4 sama 5 udah saya buka. 6 ini nanti ada tugas. Jadi di pertemuan 6 nanti ada tugas. Berarti ntar di tanggal 28 tugas. Tugasnya sebenarnya lebih ke tugas modulasi FM ini aja sih sebenarnya. Cuman saya nggak bisa buka tugas ini kalau teman-teman belum paham gitu. Jadi pertemuan 6 cuma tugas. Nah, pertemuan 7 itu mengenai modulasi pulsa. Ini juga sudah ada videonya. Dan kemungkinan juga ada tugas terkait untuk mereview materi ini gitu. Gitu. Jadi itu aja sih, saya minta tolong untuk yang sekarang teman-teman silakan bahas dulu. Silakan pelajari dulu video yang ini ya. Gitu supaya bisa lebih dipahami lagi untuk latihan soalnya. Ini juga ada contoh latihan soal, nanti saya buka, ada contoh latihan soal terkait FM, nanti silakan dibuka dan dipelajari, supaya nanti kalau membahas yang di tanggal 28 itu teman-teman lebih kebayang. Gitu. Jadi saya udah kasih modalnya dulu ke teman-teman, jadi silakan teman-teman pelajari dulu, baca dulu, ditonton dulu, nanti pada saat saya tatap muka tuh sudah, oh yang tadi tuh yang ini loh ternyata, lebih ke arah situ. Gitu. Jadi teman-teman kayak 2 kali belajar sebenarnya. Video plus juga tetap saya menyampaikan penjelasannya, kira-kira gitu. Oke ya. Kemudian sebentar. Nah, untuk pengolahan sinyal berarti kan sudah sampai, nah oke lah. Pengolahan sinyal nggak insya Allah nggak terlalu berat banget lah ya, lebih ke teori lagi nanti yang minggu depan. Videonya juga sudah saya siapkan. Ini berjaga-jaga aja ya teman-teman. Saya tuh ada kegiatan dari tanggal 21 sampai tanggal 25 sama SMK full 5 hari itu. Kalau jadi itu punya, kalau jadi takutnya saya tidak bisa menyampaikan materi dari tanggal 21 sampai 25. Kalau Siskom Nirkabel kan memang sudah saya sampaikan ya, sifatnya video, jadi teman-teman nggak perlu ini tatap muka dulu sementara ya, itu masih bisa ditanggulangi lah. Nah untuk pengolahan sinyal di tanggal 21 itu kan jatahnya harusnya pengolahan sinyal ya, 21. Nih, kan sekarang Siskom, berarti 21 pengolahan sinyal. Takutnya ini hanya berjaga-jaga. Dari tanggal 21 sampai tanggal 25 itu saya ada kegiatan dengan SMK. Jadi nanti mungkin saya akan tetap mengupload tapi video dan juga contoh latihan soal. Gitu. Jadi teman-teman tetap wajib belajar ya. Walaupun tidak tatap muka, teman-teman harus tetap nonton. Kalau sekarang nontonin saya tapi
Bisa ngobrol, nanti nontonin saya tapi nggak bisa ngobrol, itu doang sih bedanya. Intinya mah sama aja sih gitu. Begitu. Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Cukup. Belum. Tapi sama yang saya sampaikan dari tadi di awal, kira-kira bisa dipahami nggak sama teman-teman? Ini aja dulu deh, contoh soal yang ayam ini dulu aja deh. Kira-kira bisa teman-teman Bisa, ikut Bu. pahami nggak? Bisa. Yang cewek-cewek nggak ada suaranya kemana Bisa. ini? Yang cewek Bisa, siapa Bu. doang suaranya? Aisyah kemana Aisyah? Bisa, Bu, bisa. Bisa. Win bisa Win? Ini Bu Sinyalnya Adit. aman Win? Winry sinyalnya hilang, Bu. Aduh, sinyalnya hilang. Nanti tonton videonya aja ya. Nanti saya iniin videonya ya.